atau sebagian yang lain wanita, dan mereka laki-laki telah mendaftarkan sebagai mereka akhirnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Regina. Hai semuanya, maaf ya. Berjaringan biasa berjaringan itu sangat biasa banget. Kita sempat ngebahas beberapa, kita sempat mengatakan kepada kawan-kawan sekalian bahwa tema kali ini adalah tema yang tidak boleh diabaikan. Karena kita kan punya polisi, kita punya Komnas Perempuan, kita punya Komnas Anak, kita punya lembaga perlindungan anak, tapi P2 TP2A. Ya, terus terjadi ya Bu Regina ya, terus terjadi angkanya juga susah banget buat turun, ya walaupun dia turun tapi turun dikit-dikit ya kan, dan kadang-kadang itu kita mensepelekannya ketika terjadi di rumah kita sendiri atau di sekitar lingkungan kita. Ah nggak apa-apa, itu kan suaminya, itu kan urusan private keluarga mereka, kita nggak usah ikut campur gitu kan. Tapi ketika akhirnya sudah si korban babak belur, baru deh kita merasa, ya ampun kok pasangannya tega banget, kok ibunya tega sih itu ke anaknya, ya kan Ibu Regina ya, itu sering banget terjadi. Dan kita hari ini akan membahas salah satu materi tersebut kawan-kawan, masih di Peppermint Live, perempuan bercermin, acara kita tentu saja di bawah naungan Ferihana Care yang sangat peduli dengan kesehatan mental kamu dan juga kesehatan fisik kamu. Segera gabung di Facebooknya dan fanpage di Facebooknya juga dan juga Instagramnya Ferihana Care. Kamu boleh nanti lihat program-programnya di sana, dan kita sudah terhubung dengan Ibu Regi. Nah, yang saya persilahkan beberapa menit ke depan untuk membagikan apa aja sih Bu ternyata fakta-fakta yang pernah Ibu Regina temui di lapangan tentang seputar KDRT. Saya persilahkan Ibu Regina. Kayaknya suara saya nyampe telat deh. Iya, Ibu Regina nggak ada suaranya sayang. Belum. Ibu Regina, kedengaran suara saya? Oh, Halo. sudah bicara. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, udah kedengeran? Sip. Udah bisa ya? Oke. Kedengeran ya? Ya. 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 Oke. Baik, terima kasih Une sudah mau mengundang saya di sini. Kita akan berbagi tentang beberapa kasus yang saya tangani di Kabupaten Karawang di mana saya bertugas. Banyak banget ya kasus-kasusnya, diantaranya yang terbaru itu saya menangani sekitar seminggu yang lalu lah, di mana si anak melahirkan dengan anak dari ayah tirinya. Terus ada lagi yang terbaru kemarin katanya usianya belum genap 15 tahun. Terus yang kemarin baru aja, tapi saya belum ketemu sama korbannya karena kemarin kita masih miss di mana dia tinggal. Itu korbannya ayah kandung malah. Gitu. Jadi banyak banget Bune, jadi kita harus lebih aware ya sama yang terjadi dengan tidak hanya di rumah kita sendiri, tapi di tetangga sebelah, kiri, kanan, depan, belakang. Kita harus harus aware gitu ya. Di samping kita juga tetap harus peduli dengan di dalam rumah kita sendiri gitu. Tapi di luar sana juga banyak banget hal-hal yang mungkin di luar dugaan ya, tapi memang ada dan banyak gitu. Kan fenomena seperti ini kayak gunung es ya, di permukaan hanya yang terlihat itu padahal di dalamnya banyak banget gitu. Kemarin juga saya bersama
Pak Kanit PPA, dengan apa, dengan aktivis TPPO juga kita sempat pelatihan KDRT dan TPPO. Kami mengundang Pak Kanit, dan selama beliau menjabat menjadi Kanit itu, beberapa kasus tentang pencabulan ini yang betul-betul pemerkosaan itu hanya satu kasus katanya Bune. Artinya ada apa nih gitu loh ya, yang betul-betul pemerkosaan loh. Ternyata hanya satu kasus Bune. Gimana kita nggak miris ya? Artinya kan di situ seperti ada apa ya? Apa ya namanya? Saya kadang-kadang udah kehabisan kata-kata deh Bune. Jadi apa kata yang tepat untuk hal-hal yang seperti ini? Cuman kami sebagai aparat pemerintah tetap gitu, yang namanya sosialisasi, yang namanya pelatihan, yang namanya kita terus-menerus dilakukan untuk karena kan di kayak selain di DP3A, ini juga di P2 TP2A ya, di mana di situ ada yang namanya preventif, kuratif, rehabilitatif katanya. Dan kemarin Pak Kadis menggagas terus-menerus bagaimana kita tidak hanya di kuratif, bagaimana kita tidak hanya kayak pemadam kebakaran, Bune. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan ini agar berdaya gitu, tidak menjadi objek kekerasan gitu loh. Benar Gitu, sekali. Hmm? Ya benar-benar itu benar. Ya itu selaras dengan di psikologi bahwa ini saya mohon maaf sebelumnya, tapi memang di psikologi itu ada sosok-sosok dengan kepribadian yang rentan menjadi korban bullying, korban kekerasan. Jadi nanti kita mungkin akan temui ya, mungkin dengan Ibu Egi ke lapangan, Ibu Egi juga sedikit melihat persamaan ya antara korban ya. Iya, betul. Beberapa hal yang sama, beberapa hal latar yang sama. Nah teman-teman ini kita bisa bahas juga supaya kita yang aware yang disampaikan Bu Egi ini sampai ke kita. Siapa aja sih yang perlu kita aware-kan? Kapan sih kita harus memasang antena ya, berarti lebih tinggi kepada tetangga kita atau saudara kita? Bu Egi, mungkin ada beberapa hal yang bentuknya teknis banget nih Bu Egi ya. Sebenarnya kalau kita menjadi korban atau kita melihat seseorang itu rentan menjadi korban, pelaporan pertama tuh ke siapa sih? Apa langsung ke polisi atau ke siapa sebenarnya? Kalau untuk di desa bisa ke RT. Kalau misalkan bisa ke RT nanti, iya. Kalau di kami bisa ke RT. Terus di setiap kecamatan kita udah punya satgasnya, Une. Satgas P2 TP2A. Satgas ini di setiap kecamatan ada. Ini seluruh Indonesia ya, Bu? Ini seluruh Indonesia ya? Iya. Seharusnya iya, seluruh Indonesia. Semua program peppermint di seluruh Indonesia, di setiap kecamatannya kita sudah punya. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Dan kalau saya melaporkan, apakah saya aman? Iya, tentu saja. Kan karena ada yang namanya perlindungan saksi. Gitu. Nanti Satgas Kecamatan nanti akan mendampingi ke unit PPA. Kalau selain ke unit PPA, P2 TP2A juga bisa mendampingi. Jika Satgasnya merasa kami tidak ini ya butuh terapi atau butuh pendampingan lebih daripada di tataran Satgas Kabupaten akan ikut juga untuk mendampingi Bune. Gitu. Lalu ada hal yang nggak kalah penting, Bu Egi. Kita kan biasanya kalau bicara soal KDRT, itu kan kita bicara masalah korban. Tuh, ya. Ada nggak sih pada sebuah fakta yang pernah Ibu Egi lihat, pelaku ini, karena saya sering lihat pelaku ini selain di proses secara hukum, pelaku ini akan mendapatkan apa sih bahasanya, rehabilitasi ya? Karena kalau sampai orang tua ke anak itu kan berarti ada kesalahan dalam orientasi seksual dia. Nah itu ada kalau buat pelaku sendiri. Sejauh ini
Egi hanya bertemu dengan pelaku anak-anak nih, Bune. Kalau misalkan pelakunya sama-sama anak-anak, eh, Egi pasti terus-menerus meminta untuk ketemu. Beberapa sempat ketemu, tapi yang pelakunya itu orang dewasa, Egi belum belum menangani itu. Tapi kalau yang sama sama anak-anak kita pernah menangani. Kita pernah datang Kasih ke tahu satu kecamatan. Hmm? Kenapa? tahu dikit dong Bu, Gimana? yang ya kasih tahu sedikit aja. Anak-anak yang tadi sebagai pelaku, dia pelaku pelecehan seksual. Iya, iya. Alasan dia melakukannya apa Bu Egi? Dan usianya berapa? Biasanya ya tontonan Une, Tontonan. tontonan. Iya, iya. Sama teman-temannya diajak atau sama teman yang agak di atasnya dia ya. Nonton bareng-bareng, nah terus dipraktekin tuh. Gitu. Jadi ke ke Egi menghimbau nih ke orang tua untuk tetap meskipun gitu ya. Kita kan nggak bisa memungkiri ya setiap anak itu pasti sekarang tuh udah megang gadget ya Une ya. Nah, Hampir tapi kita semuanya. juga tapi kita sebagai orang tua juga jangan lupa untuk tetap mengontrol gitu kan. Apa nih? Adek nonton apa deh gitu. Ya, jangan sampai lepas banget lah gitu. Tuh nih, Kalau kebanyakan KDRT, sih karena tontonan. Hmm? ngomongin dulu. Kalau KDRT yang dialami fisik, baik oleh laki-laki atau perempuan, pernah ada beberapa hal bisa cerita nggak, Ibu Egi? Nah, Une, pernah yang sampai patah tangan, Une. Patah tangan, terus ini satu korban ya, dia patah tangan, terus apa rambutnya digunting, matanya sampai bengkak, dua-duanya biru. Pernah. Dan Pelakunya pelakunya suaminya. suaminya, suami. Ya, Dan karena mereka nggak cemburu. tinggal, nggak dekat keluarga besar. Mereka tinggalnya nggak dekat Aku keluarga besar. Gitu. enggak, kebetulan enggak. Tapi itu pun alhamdulillah dibantu sama tetangganya. Tetangganya yang apa sih aktif ya. Akhirnya sampai kita bisa 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 apa menyelamatkan si ibu ini. Kalau kalau korban KDRT laki-laki, sudah pernah ada nggak kasusnya di Banten? Di Serang. Di mana sih? Serang ya? Karawang sejauh ini belum Une. rata-rata rata-rata apa ya, perempuannya yang jadi korban atau anaknya ya terus selain korban selain fisik gitu ya mereka ditelantarkan biasanya Une misal nih ya Iya. suaminya suaminya Lantarkan pergi berat, nggak dikasih nggak dikasih apa uang belanja, nggak dikasih uang buat hidup. iya dan kebanyakan si suami ini cari apa dapat istri lain terus dia menelantarkan istri pertama istrinya gitu sama anak-anaknya jadi kebanyakan pengaduan itu Lalu sampai tidak tidak apa sih, tidak dicerai secara resmi juga. ya Oh, nggak digantung dicerai gitu. digantung Bune iya kita kita masih ada nih kasus yang kita digantung sama suaminya nih udah beberapa kali kita bersurat sampai kita mendatangi perusahaannya untuk bisa diselesaikan. Tapi belum ada kemajuan, kita masih stuck nih. Kita masih harus berdiskusi harus seperti apa. Gitu. Padahal Karena di nikahnya sini kan resmi. Bukan nikah siri. resmi, Padahal nikah bukan resmi. resmi. Iya, resmi. Resmi, nikah resmi. Yang resmi aja berani ya digantung seperti itu ya. Apalagi yang Hmm. ini kata kunci pertama kawan-kawan Peppermint, bahwa beberapa yang rentan yang akan mengalami KDRT itu adalah ketika pernikahan kamu tidak kuat di mata hukum. Ya, tidak kuat Jadi di ketika mata hukum, tidak sah tercatat ya, di tercatat di negara, kamu dalam posisi yang lemah untuk ditelantarkan. Itu yang pertama. ya. Mungkin KDRT pertama yang akan terjadi pada pernikahanmu adalah kamu ditelantarkan secara ekonomi. Dan anak-anak nanti akan susah ya Bu Egi untuk pendapatan akte segala macam. Nanti hak-hak anak tidak akan
terpenuhi dengan baik. Bu Betul. Egi, saya pengen tanya, rata-rata tuh suami yang melakukan atau suami sebagai pelaku Hmm. KDRT itu mereka tuh di bawah kesadaran atau mereka tuh di bawah pengaruh miras atau narkoba atau gimana sih kok bisa kalau melakukan patah tangan itu kan berarti harus tega banget ya. Dan berarti kalau mukul kan berarti harus kuat banget, kalau dorong berarti harus Hmm. dorong banget ya kan, kalau sampai lebam itu kan berarti Hmm. harus dengan karena mereka Hmm. kondisi sadar atau mereka kondisi yang di bawah pengaruh obat-obatan. Sejauh ini sih yang lagi tahu mereka melakukannya secara sadar ya, Oke. secara sadar ini mereka melakukannya secara sadar. Ya ya basically mereka kalau yang sampai kemarin yang sampai patah tulang itu memang dia kerjanya di keamanan ya, Oh, gitu. Jadi mungkin jadi dia punya terbiasa. basic Hmm. Ya dia satpam kalau nggak salah. dan dia Jadi menjadikan mungkin dia istrinya sebagai sasak. samsat. Tapi alhamdulillah kasusnya udah selesai, suaminya di penjara dan dia sekarang sudah udah pulih. Itu kalau dibilang selesai kan juga nanti trauma fisiknya nggak bisa selesai gitu aja ya Bu Egi ya. Trauma Iya, fisik si tentu wanita. saja. Kita masih Trauma, tetap kita tetap kalau membuka pintu traumanya, lebar. traumanya bagaimana? Mm-mm. Nah, saya pengen kasih kata kunci kedua berarti Bu Egi kepada pemirsa Peppermint. Yang rentan juga pernikahan yang terjadi KDRT adalah ketika kita menikahi pasangan. Ingat ya, baik ini perempuan menikahi laki-laki atau laki-laki menikahi perempuan. Tapi ketika pasangan Anda masih mengkonsumsi miras atau narkoba, maka pernikahan kalian itu rentan juga terjadi KDRT di dalamnya. Entah di Betul. pengaruh bawah sadar, pengaruh Hmm. emosi, kan Ya, karena yang produk stabil. mengkonsumsi tadi. Nah, itu Ya. poin kedua. Dan saya ingin meng-cross check nih ke Bu Egi juga tentang masalah KDRT. Pernah ketemu nggak proses yang dia nggak disakiti secara fisik, tapi dia mengalami tekanan mental karena KDRT berupa verbal. Ada, Pernah ada banyak. ada. Ini Ada. wanita juga. Beberapa. Iya, wanita juga. Sampai, sampai apa sih Bu Egi? Pada mereka tuh sampai apa? Sampai mereka bengong, sampai mereka down. Yang datang kepada Bu Egi sampai apa kasusnya biasanya? Biasanya sampai mereka apa ya nggak percaya diri pada akhirnya. Mereka nggak Oke. percaya diri, mereka merasa bahwa saya bukan istri yang sempurna, saya jauh nah, saya banyak banget kekurangan katanya gitu nih. Jadi disitulah kita berperan untuk menguatkannya gitu loh. Jadi tidak ada yang Berarti salah dengan istri ya. lalu yang Bahwa support yang dia, salah dia mendapatkan belief itu karena suaminya yang mengatakan itu ke dia kan, kamu tuh dasar iya. cuman Kenapa? misalnya ini Iya, kenapa kamu tuh nggak becus apa ngurusin rumah berantakan terus katanya gitu. Padahal kan mungkin dia sedang sakit atau apa gitu. Dia tidak ngecek dulu istrinya ini gitu. Dia ngelihat rumahnya dulu. Dia ngelihat hasilnya dulu, rumahnya masih berantakan, dia pulang kerja padahal mungkin istrinya kan sedang sakit atau istrinya sedang kadang-kadang kan perempuan itu nek ada satu waktu dia nggak pengen ngapa-ngapain gitu loh ya, bener gak sih? saya juga perempuan ya, ada masanya aku sudah lelah ya, sudah berbiasa ya. Jadi Ibu Egi alami dan hadapi itu memang selaras banget yang hadir kepada saya dan rekan-rekan psikolog lainnya di forum konsultasi. Saya perlu tekankan ya kawan-kawan yang masih bergabung di Peppermint Live. Jadi yang disebut sebagai kekerasan ya itu digunakan untuk menggambarkan semua perilaku ya, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Tertutup contohnya apa? Tertutup contohnya yang pura-pura, tanya pandang tapi antagonis banget seperti menyerang, baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan yang disertai oleh kekuatan kita kepada orang lain. Nah, termasuk nanti
menimbulkan kesengsaraan yang berupa penderitaan secara fisik, menimbulkan kesengsaraan berupa penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran di rumah tangga. Ya. Berarti kalau semua perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, ya semua perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, lalu kemampuan untuk dia nggak mampu, dia merasa tidak berdaya. Ingat kawan-kawan, itu termasuk tindak kekerasan. Dan itu yang hadir baik di lembaga seperti Ibu Egi maupun kami para psikolog, itu banyak wanita-wanita yang menjadikan belief atau perkataan dari pasangannya bahwa kamu nggak becus. Iya mbak, saya tuh memang perempuan nggak becus, saya tuh perempuan yang nggak ada gunanya mbak, kenapa saya dilahirkan di dunia, lebih baik saya mati saja. Itu banyak. So, memang banyak kan? Jadi semua perkataan suaminya yang padahal tuh nggak merupakan ciri dia, itu dia jadikan sebuah belief. Banyak kan? Bukan pernah mungkin kita akhirnya berpikir gini ya Bu Egi ya, kalau si perempuan ini sudah punya anak, pernah kebayang nggak bagaimana anak yang akan dibesarkan oleh seorang ibu yang konsep dirinya seperti itu? Iya kan? Iya. Bapak yang kayak gini-gini ke ibu dia. Jadi PR-nya membangun kembali si ibu ini, sekaligus juga menyelamatkan si anaknya, bahwa ibu kemarin tuh lagi sakit, ibu lagi proses, kita bantu ya. Ibu lagi sakit, ibu sebenarnya nggak begitu. Nah, PR ketiga, nanti memahamkan suaminya. Jadi Masya Allah, ini PR-nya berat banget, bener Bu Egi ya. Jadi memang, jadi kalau misalnya sama-sama yang berupa verbal tadi, bentuknya memang bentuknya nggak lebam ya Bu, nggak lebam, biru, nggak bonyok, nggak patah tangan, tapi yang remuk di sini. Yang berkeping-kepingnya di sini. Bu Egi, saya mohon izin, saya ingin memberikan kuis dulu kepada kawan-kawan, satu soal dulu. Boleh. Kalian, kita akan kembali lagi ke kuis dengan hadiah uang tunai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Dan apakah kamu yang akan beruntung pada siang hari ini? Jadi tema kemarin itu kan tentang makanan sehat ya. Kali ini sebenarnya kamu masih punya kesempatan untuk ajak kawan-kawan dan keluarga bergabung, juga pasangan kamu bergabung, supaya kita bisa menjadi keluarga yang lebih sehat. Oke, kita akan masuk ke soal ketiga, soal quiz kita yang keempat ya. Soal kita yang keempat, bernilai uang tunai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Soalnya, simak baik-baik. Ada berapa? Ya, berarti jawabannya angka saja ya? Iya, angka saja ya. Oke. Dewan juri sudah menyepakati jawabannya cukup angka. Oke. Ada berapa body lotion dari Dr. Ferihana Kosmetik? Oke. Kamu hanya cukup jawab angkanya saja, nggak usah sebutin apa-apanya aja. Tapi kalau kamu hafal, nggak apa-apa deh. Tapi yang diminta hanya angkanya saja. Dan jawaban yang akan dihitung sebagai pemenang adalah jawaban yang benar dan masuk pertama kali dan akan langsung dipin oleh Dewan Juri. Dan nggak usah protes, nanti di akhir acara kita akan umumkan siapa pemenangnya. Masih ada kesempatan di minggu-minggu selanjutnya dan juga dari Selasa sampai Minggu di akun Instagram cabang-cabang Dr. Ferihana lainnya, beauty house, salon and spa, juga beauty salon. Oke, nah kamu harus saja menjawab ada berapa body lotion dari Dr. Ferihana Kosmetik, cukup angkanya saja, dan kita akan bergabung kembali dengan Ibu Regina, Ibu Egi. Ini akan saya kaitkan dengan agama sedikit. Ingat ya teman-teman, kalau pengen tahu tentang masalah KDRT, pandangan agama bagaimana, jangan lupa untuk selalu follow Facebook dan Instagramnya Dr. Ferihana, ya, karena beliau fokus akan membahas semua seputar agama di sana. Kita di sini akan membahas sedikit saja. Karena di surat An-Nisa itu sempat dibahas seorang suami itu boleh memukul istrinya, yang padahal Bu Egi, padahal tahapan ketiga ketika si suami ini sudah menegur, menasehati, nggak bisa, nggak mempan. Teguran kedua ranjang, bisa ranjang, nggak mempan,
kan baru ketiganya harus suatu kumpul, ya kan? Hmm. Iya. Padahal tapi kan ini akhirnya beberapa orang dimaknai secara mentah-mentah ya. Itu kan boleh kumpul gitu kan. Selama ini ada nggak klien dari Bu Egi yang ngotot bahwa dia melakukan pemukulan itu karena memang di agamanya itu boleh? Ada nggak Bu Egi? Ya. Nggak ada, Une. Nggak ada. Belum ada. Biasanya biasanya yang memang kebanyakan karena hadir orang ketiga sih, Une ya. Tadinya Betul. aman-aman aja, tapi tiba-tiba hadir orang ketiga, terus ya masalah-masalah seperti itu biasanya yang kemudian terus memicu di rumahnya jadi nggak harmonis ya. Karena itu pada akhirnya masuk ke ciri ketiga kita Bu Egi. Ciri ketiga keluarga yang rentan. Ada KDRT apabila salah satu pasangan mencoba mulai tidak setia, baik yang perempuan atau laki-laki. Itu ciri khas ketiga. Memang tadi itu silakan Bu Egi lanjutkan kalau ada yang ingin disampaikan. Atau si perempuan gini Bu Egi, atau si perempuan yang dia jadi korban, tapi pada akhirnya dia mundur, sudah diproses nih, tapi dia mundur karena dia merasa dia takut berdosa. Ada nggak? Karena suaminya ngelarang atau ada tekanan dari keluarganya atau gimana? Jadi dia mundur menarik kasusnya. Ada, Une. Ada. Yang terakhir itu ayah tirinya kan mencabuli anaknya tuh. Kita udah proses tuh. Dia cabut tuh gugatannya. Tapi untungnya udah alasannya karena apa? Nggak jelas ya. Biasalah kalau udah kayak gitu dia depend ya. Kita tanya alasannya seperti apa juga kemana-mana. Tapi alhamdulillahnya kata Pak Kanit katanya tetap diproses itu Bu, karena sudah masuk ke ini ya, sudah akan disidangkan gitu. Untungnya sudah seperti itu. Karena memang udah jelas, bukti udah jelas, segala sesuatu udah tinggal sidang aja. Ada yang sampai kemudian mereka pengen mencabut lagi gugatan itu, padahal kerugian dari anak tersebut kan nggak bisa diukur dengan materi apapun ya, kesepakatan apapun gitu. Kadang-kadang kami sedihnya di situ ya sebagai relawan, sebagai pendamping gitu. Pernah Une kita ke lapangan perjalanan itu 2 jam ya dari kantor gitu. Menangani kasus, ternyata kasusnya damai. Padahal efek dari semua itu nggak bisa dibayar dengan kesepakatan yang meskipun harganya misal gitu kesepakatannya sekian gitu ya, tetap aja kan sebetulnya nggak bisa dibayar karena efek daripada kesepakatan itu uang. Iya. Sedih kan Une? Jadi kadang-kadang saya gitu ya kalau sudah nanganin kasus tuh Une apa ya, hati saya tuh kayak hancur aja gitu loh. Kok bisa gitu. Kok bisa Bu? Apa Ibu nggak tahu efeknya seperti apa? Apa Ibu? Ya gitulah. Sedih pokoknya kalau misalkan saya nemuin kasus itu tiba-tiba harus mereka kemudian udah Bu, kami udah damai bla 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 segala macem itu. Kok bisa? Kok mau? Itulah artinya kan saya mungkin ya belum berhasil membuat orang terbuka pikirannya bahwa yang seperti ini nih, yang orang-orang yang melakukan ini harus diganjar gitu loh. Jangan mau aja jangan mau aja bersepakat gitu. Itu nih. Ini sebenarnya bagus nih pertanyaannya nih. Ya. Apakah anak yang suka memarahi ibunya juga termasuk KDRT? Ini saya coba jawab aja ya. Kita sering karena kita sering melihat kasus ya. Jadi gini. Oke. Kita sering banget melihat kasus ya seorang anak yang aniaya ibunya. Tapi rata-rata kalau masuk ke penganiayaan biasanya usia sudah masuk ke teenager nih.
Saya pernah lihat beberapa kasus anak yang berusia 13, 14, 15 ya sampai 17, mereka orang tuanya, atau ibunya atau siapa. Bagi saya itu tindakannya ketika nanti jatuhnya dari anak ke orang tua, itu jatuhnya bukan KDRT kalau bagi saya. Jatuhnya sudah tadi, apalagi kalau jatuhnya sudah apa ya? Jatuhnya sudah ke tindak pidana. Kalau nanti bentuknya ya, bentuknya sudah fisik. Jatuh tindak pidana. Karena pada dasarnya yang disebut sebagai parenting ya, kan tadi gini, KDRT, kekerasan itu kan menimbulkan ketakutan, kecemasan. Dalam parenting, ya, idealnya orang tua tuh nggak ada kecemasan dan ketakutan pada anak. Tapi anak saya badan besar, bukan masalah badan anak lebih besar. Dalam parenting yang benar, kita akan membuat kondisi bahwa aku orang tuamu, ya kan, kewajibanku ini, dan hakku adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau ada tindakan si anak kepada orang tua yang adalah berupa yang kita sampaikan, itu jatuhnya sejauh ini bisa kita sebut sebagai KDRT. Ya, jadi KDRT belum sampai ke arah sana. Harus dilihat nanti apa yang terjadi di balik si anak melakukan hal ini. Apakah nanti memang ada kesalahan di perjalanan parentingnya, ya kan? Atau memang ada kesalahan? Ternyata dulu kan pernah ada kasus-kasus kayak gini, ternyata anaknya punya keterbelakangan ya. Yang selama ini orang-orang nggak paham banget apa keterbelakangan mental yang dialami si anak, ya kan, dan sebagainya. Jadi prosesnya akan panjang. Pelakunya adalah anak. Nah, kalau pelakunya anak itu sudah panjang. Kamu KDRT mama nih sudah marah-marah mama, enggak? Karena kalau orang tua itu idealnya memang takut, tidak cemas, ya kan. Ketika anaknya sudah mulai balas itu kan udah usia anak kita banget ya, Bu Egi ya, yang udah bisa bantah, udah bisa nge-argumen gitu kan. Nah, hal yang seperti itu. Tuh, Nek. Sedikit juga tadi edukasi ke kawan-kawan Bu Egi yang dipermin bahwa kita sudah masuk tahap ketiga, perempuan atau istri yang baru dipukul itu adalah yang melakukan juga pelanggaran syariat, ya kan, entah dia berzina, entah dia melakukan kegiatan yang hampir membuat keluarga mereka menjadi hancur dan lain sebagainya. Saya berhutang gitu, berhutang riba yang sangat besar itu seperti apa hutang itu. Nah, kami melakukan dua hal tadi, menegur sama di pisah ranjangnya dulu. Lalu dia punya hak yang ketiga yaitu untuk memukul ketika dua cara tersebut tidak berhasil. Tapi ada tapinya. Ingat, semua ulama memukul di sini tidak boleh di bagian yang membuat sang wanita menjadi kehilangan kehilangan kemampuannya. Jadi bagian-bagian tubuh yang boleh dipukul adalah wajah. Nah, siapa yang sudah pernah nampar istri, siapa yang sudah pernah ditampar wajah oleh suami, semoga di sini nggak ada ya. Tidak boleh oleh pasangan kita, bagian wajah, misalnya dengan kaki gitu ya, atau apa, jadi yang membuat menjadi lumpuh, menjadi tidak berdaya, itu tidak boleh. Dan memukulnya ini tidak boleh dengan alat. Syarat kedua selain anggota tadi, memukulnya nggak boleh dengan alat, kayu, no. Yang dibolehkan dalam Islam adalah memukul dengan tangan, ya, atau dengan sapu tangan yang digulung. Syarat ketiga, tidak boleh sampai membuat muka. Jadi pukulan itu hanya pukulan yang membuat jerat. Jadi kalau tadi ada pembenaran, selama ini aku nendang dia, udah boleh kok, dia sudah pernah aku tegur baik-baik, sudah pernah aku pisah ranjang, masih nggak taubat juga, kalau dengan catatan juga, itu nggak boleh. Ingat, Islam itu sudah adalah agama yang mengatur dengan detail. Jadi kalau kita belum bisa masuk ke ranah tafsir Al-Quran, jangan mengambil mentah-mentah. Boleh kok memukul pasangan, boleh kok kita memukul istri kita. No, sayang. Ingat, jangan lupa ambil guru yang tepat dan mengaji ilmu yang tepat seputar Islam, supaya apa yang terjadi di rumah tangga kita dan sehari-hari juga sebuah hal-hal yang benar. Jadi laki-laki yang paling mulia, pemimpin yang paling mulia di rumah tangga itu adalah yang tidak pernah mengerti wanitanya. Dan pasti semua setuju ya, pasti kehidupan akan baik-baik aja, baik ya, kalau tadi semua dilakukan ya.
semua kan, hey, happy apa? Happy wife loh kata orang kan. Nah, WG, kalau kasusnya berarti semua berujung ke pidana ya, kalau yang tadi Bu Egi sebutkan ya. Kalau yang kasusnya Iya, nanti akhirnya istrinya menarik kasus, lalu akhirnya mereka bersatu lagi dalam pernikahan, itu ada kelanjutan edukasi nggak sih Bu buat si suaminya pelaku? Janji ada, misalnya nih ya, ada. Kita ini selalu, Bapak, tapi balik lagi ke kliennya, Bune. Kalau kita sih, kalau kita memang menyampaikan ya bahwa setelah ini ada ini, tapi kita kembalikan kepada kliennya akan diteruskan atau tidak gitu. Biasanya sih beberapa kasus ada yang kembali lagi, tapi ada yang tidak juga. Ya kita sih menganggapnya berarti sudah selesai gitu aja. kalau pendapat Bu Egi nih, ini penting banget. Hmm? Ini sering terjadi di aneka rumah tangga dan baik di Bu Egi dan kami para psikolog pasti sering mengalaminya juga. Tapi saya ingin bertanya pendapat pribadi Bu Egi. Apa pendapat pribadi Bu Egi tentang rumah tangga yang sering banget terjadi KDRT di dalamnya, tapi Hmm? si wanita atau si istri ini tetap memilih bertahan. Jadi nggak Hmm? memproses, nggak mau suaminya juga tahu bahwa dia sudah mengadu kalau dia korban KDRT dan dia nggak mau bercerai karena demi anak. Kalau pendapat pribadi Bu Egi, apa pendapat Bu Egi soal wanita yang tadi mempertahankan rumah tangganya padahal KDRT sudah bertubi-tubi berkali-kali datang kepada dia? Kalau kalau Une nanya pendapat saya nggak setuju banget gitu. Karena perempuan itu berhak bahagia, dan bahagia itu nggak harus kalau emang kita nggak bahagia sama pasangan kita kan efeknya juga ke anak kita juga jadi nggak bahagia. Lebih baik kita terpisah tapi semuanya bahagia kan, Une, daripada Iya, sama-sama tapi terus malah saling menyakiti. Terus kita juga nggak apa ya, nggak tahu juga kan ke depannya, siapa tahu malah justru dengan perpisahan itu akan lebih baik gitu loh. Lebih baik dalam arti kita bisa mundur dulu nih, mundur dulu gitu. Uh, kita bisa ngambil ancang-ancang untuk apa yang sebaiknya, apa yang terbaik buat kita berdua gitu loh. Bertiga atau berempat dengan anak-anak. Saya percaya nggak sih nggak, Bu Egi? Ya, hmm? lanjut aja, Bu Egi lanjut dulu. Lanjut dulu. Kadang nggak habis pikir Bune, saya tuh ya kok bisa gitu ya, dia bertubi-tubi disakitin tapi kembali lagi, itu banyak juga kasusnya Bune kayak gitu ya. Kalau kita sih ya terima aja, selalu menerima pengaduannya gitu, sambil kita juga mengedukasi bahwa keduanya gitu, untuk memediasi bahkan untuk keduanya bisa saling ada ketersalingan. Maksudnya kalau dalam rumah tangga itu kan harus selalu ada ini ya Une ya, kompromi, toleransi, itu kan harus betul-betul besar ya gitu. Wajib. Jadi wajib banget gitu. Terus komunikasi gitu. Kadang-kadang kan maksud suami A, tapi kita mengartikannya B, itu kan nggak nyambung kan. Jadi gimana caranya? Karena kadang-kadang kita sendiri kan berperang sama diri sendiri ya, apalagi Ya. dengan pribadi lain gitu loh. Itu itu. Ayo Nah, Bune apa? jadi, nah, percaya atau tidak ya, teman-teman di Peppermint, kata kunci Ibu Egi itu selaras dengan kata kunci saya. Jujur, saya sebagai psikolog sering banget bilang ini kepada orang-orang yang konseling ke saya bahwa kata kunci buat kehidupan itu cuma satu, bahagia. Itu benar banget. Iya, Itu tolong garis bawahi, cetak tebal bahwa semua orang itu punya hak untuk bahagia. Anda punya hak untuk iya. bahagia, anak Anda punya hak bahagia, keluarga Anda punya hak bahagia. Jadi bahagia itu nggak hanya ketika kita nanti di akhirat. Kan banyak tuh ada beberapa klien bilang, nanti lah Mbak, insya Allah nanti balasannya di akhirat saya akan bahagia. No, Allah juga bahagia di dunia. Allah menciptakan Iya, kebahagiaan di betul. dunia. Anda punya hak untuk bahagia. Ya kan? Anda punya hak untuk dihargai. Hmm. Jika memang pernikahan ini masih bisa diselamatkan, ayo kita lakukan konseling keluarga.
Ya. Saya akan membantu. Saya akan membantu Anda, saya akan membantu suami Anda. Karena suami Anda, karena pelaku kan butuh pertolongan juga ya, Bu Egi ya. Pelaku tuh butuh pertolongan. Karena dia juga memiliki kebiasaan melakukan kekerasan, verbal ataupun fisik, itu butuh pertolongan. Makanya saya tadi bilang bahwa orang-orang yang di penjara karena mereka melakukan KDRT, saya sih berharap ada program khusus di penjara ya, di mana mereka mendapatkan edukasi juga bahwa ada yang harus mereka rubah keluar dari keluar dari penjara, ada yang harus mereka rubah karena mereka pasti ingin berumah tangga lagi dan lain seterusnya gitu. Nah, termasuk juga orientasi seksual tadi, ya kan? Ketika seorang ayah tega ke anaknya atau bagaimana, jadi konsep-konsep seperti itu harus dibenahi di kepala mereka, di kepribadian mereka. Nah, ketika bicara soal masalah tadi, jadi seseorang itu harus berjuang. Ketika memang mereka tidak membahagiakan dia lagi, dia harus mencari kebahagiaan. Ya kan, ketika tidak bisa diselamatkan lagi, nggak ketemu lagi visi misinya, nggak ada titik temu di komunikasi, sudah beda pandangan, beda arah, lebih baik ya kan untuk mencari kebahagiaan, berpisah tadi. Karena pernah nih bicara sama pasangan saya ya, bahwa kalau mau bicara perpisahan ideal, saya nggak tahu nih ya para penonton Peppermint tahu angkatan tahun berapa, tapi kalau saya ingat banget, saya sebagai seorang yang sudah dewasa pada saat itu, kalau bicara soal artis yang bercerainya yang membuat saya sampai terdiam, itu adalah ketika Marcel sama Dewi Lestari itu bercerai. Nggak ada berita heboh di media apapun, tahu-tahu ada berita mereka sidang, mereka datang mobilnya satu mobil barengan, si Marcel yang mengemudi, si Dewi di sampingnya, si Marcel bukain pintu, si Dewi keluar, mereka gandengan masuk ke ruang sidang, mereka gandengan pulang lagi dengan satu mobil. Itu kan ada netizen bertanya, ngapain cerai gitu ya, tapi itulah ya kan konsep dewasa di mana mereka sekarang kita bisa melihat mereka sudah mencari kebahagiaan mereka, sudah mendapatkan kebahagiaan mereka masing-masing. Ibu Egi, saya mohon izin lagi untuk memberikan soal kuis uang tunai yang terakhir. Suamiku juga ikutan tuh kuisnya. Mau ikut ya? Pembicara nggak boleh ikutan. Ya, Pembicara nggak ikutan, suaminya yang ikutan. Ya, anaknya ikutan Instagram live boleh, kalau anaknya ikutan boleh. Kalau bisa jawab nanti yang pertama akan terhitung juga. Teman-teman, kita kembali lagi ya dengan hadiah uang tunai Rp500.000 untuk 5 orang. Coba nah, di Peppermint Live sudah siap untuk soal kelima kita akan diumumkan di terakhir nanti jam 2 siang. Dan siapakah pertanyaan yang terpilih tadi beberapa ya sudah saya sebutkan random loh ke Ibu Egi. Kamu sadar atau tidak sudah sebutkan beberapa random. Nanti akan diumumkan juga di akhir acara. Nah, soal kelima yang bernilai uang tunai ini adalah berapa? Sebutkan ya, berarti angka juga ya. Harus ada mata uang di depannya ya, Juri. Ya. Kan mata uang kita beda-beda tuh di dunia ya. Jadi harus ada, ingat di depan simbol mata uangnya ya, apakah dalam dolar, apakah dalam rupiah, apakah dalam yen, euro, atau bitcoin, oke? Berapa harga facial paling ekonomis dan paling murah di Dr. Ferihana Beauty House dan FH Beauty Salon? Sekali lagi, berapa harga facial termurah paling ekonomis di Dr. Ferihana Beauty House cabang Kurang Bantul Godean atau di FH Beauty Salon? Ingat, depannya harus ada simbol mata uang. Oke, kita akan lanjut lagi sambil kamu jawab. Siapa tuh yang jawab 65.000? Nah, mahal. Siapa tuh yang jawab 98.000? Tidak, kita nggak semahal itu. 75.000? No, 65? No, kita jauh lebih murah ya. Ada yang paket murah yang sudah lama nggak facial karena pandemi, segera datangi Beauty House cabang Godean, Jakal, Bantul. Dr. Ferihana sudah buka semua, kalau bisa facial itu komodo-komodo kita lenyapkan, dan juga di FH Beauty Salon juga sudah buka dengan harga ekonomis tadi ada semua. Oke, sambil kalian bertubi-tubi menjawab yang tadi bernilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang, ada baru bergabung kayak berapa harga facial termurah di Dr. Ferihana Beauty House dan FH Beauty Salon? Jawab
akan bergabung dengan Ibu Regina kembali. Bu, capek gak sih? Apa? Gak sih dampingan ke masyarakat yang konsep mereka itu sebenarnya merasa bahwa KDRT itu adalah ranah private. Itu adalah aib. Walaupun suami saya itu aib, jangan sampai tetangga tahu. Kalau pukulannya di badan dan biru, lebih baik saya pakai baju tertutup. Tapi jangan sampai orang tahu. Capek gak sih, Bu? Edukasi gitu. Capek, Une. Apalagi kalau misalkan kita udah sibuk nih ya ngurusin kasus mereka, tiba-tiba mereka akur lagi. Dia kayak gitu ketawa, tapi capek. Dia gemes. Jadi kami kita pernah ngobrol ya berdua tema ini seputar pekerjaan dia, karena dia juga jadi Bu Egy ini pernah dalam kondisi tercapek juga, sehingga kami berdua ngobrol ya Bu Egy ya, karena kok gitu banget ya di edukasi kan. Saya paham banget kita berusaha mengedukasi, tapi pada endingnya mereka nggak merasa bahwa itu sebuah kesalahan ya kan, bahwa itu sebuah kekerasan yang bukan lagi ranah private. Itu sebuah sesuatu hal yang perlu proses. Kalau nggak mau dilakukan apa sih diproses secara hukum, mereka minimal harus mau diikat komitmennya untuk dilakukan rehabilitasi dengan psikolog ya kan, yang nanti ditunjuk oleh kantor dari Bu Egy gitu kan ya Bu Egy ya. Tapi itu ada pas aduh Masya Allah, Gemes-gemes ya gitu. Iya, nanti anak-anak dari pernikahan itu bisa menjadi pelaku dan korban-korban baru loh. Ya. Anda boleh percaya, boleh tidak dengan kalimat saya. Percaya deh. Daripada kamu nggak percaya deh. Karena pada faktanya seperti itu. Rumah tangga yang bapaknya sebagai pelaku KDRT dan ibunya sebagai korban KDRT, dan itu dibiarkan, dipelihara, dilanjutkan KDRT, akan lahir anak-anak yang akan menjadi pelaku dan korban KDRT selanjutnya. Karena mereka menganggap, mereka copy paste, mereka menjadi itu sebagai belief, mereka tanamkan di bawah sadar mereka, itu boleh lah, ya kan? Ketika kita merasa verbal dan fisik itu boleh. Dan kalau kamu mendapatkan itu, ya kamu terima aja. Jadi sebelum terjadinya lahirnya korban-korban baru, segera sampaikan kepada kami apa yang harus dilakukan. Ini anggap itu sebagai penutup ya. Apa yang harus diwaspadai, apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi dan melihat KDRT di sekitar kita. Laporkan. Karena banyak yang membantu Anda semua. Dan Anda tidak sendiri. Banyak yang seperti itu. Jangan menganggap bahwa itu aib, jangan menganggap bahwa itu harus disembunyikan. Tapi itu harus diobati, harus cari solusinya. Gitu. Laporkan. Anda sebagai pelapor juga akan dilindungi, Anda sebagai korban juga akan dilindungi dan mendapatkan rehabilitasi ya Bu ya. Nanti pelaku juga akan mendapatkan rehabilitasi. Laporkan, jangan pernah menganggap KDRT ini adalah hal sepele. Jangan pernah. Jangan pernah menganggap ucapan kasar itu adalah sebuah bagian dari karakter. Jangan karena banyak ini ya, banyak efek-efeknya, banyak rentetannya. Kayak Bunda bilang tadi, akan ada lagi calon-calon pelaku maupun korban. Gitu. Kita tidak bisa memutus saat itu juga kalau misalkan tidak dilaporkan, gitu. Kalau tidak ada solusi, kalau tidak didampingi untuk direhab. Gitu. Dan bagi kalian semua yang menonton acara ini dan sudah teredukasi, kita anggap kan sudah teredukasi ya, jangan pernah gini, aku bagi kalian yang sudah menyaksikan acara ini, berarti kalian juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi minimal keluarga kalian, sahabat kalian, orang tersayang terdekat kalian, bahwa tidak boleh ada
tindakan apapun yang bisa menyebabkan lemahnya ya hati, mental, perasaan, dan juga rusaknya fisik dalam keluarga, ikatan keluarga kepada orang tua ke anaknya, kepada pasangan ke pasangannya, itu tidak boleh. Kita semua yang sudah tergabung, kita wajib untuk edukasi dan juga kita wajib melindungi orang-orang di sekitar kita dari KDRT. Kita wajib mencegah dan kita punya kewajiban melaporkan. Setuju ya? Kita punya kewajiban Laporkan. lapor. Kuncinya dilapor, jangan pernah khawatir jangan-jangan ini cuma ada di Kabupaten Bu Egi aja. Enggak. Bu Egi ini sebagai seorang ASN, dia sudah tahu faktanya. Dia kecamatan se-Indonesia Raya sudah ada. Jadi jangan, kecamatan saya memang ada. Coba di googling kecamatan Anda siapa ya nanti yang akan bisa untuk tempat melapor jika terjadi tindak KDRT. Minimal laporan kepada RT Anda. RT saya juga pelaku kayak gitu. Cari Pak RW. Cari di atasnya lagi. Cari Pak Camat. Cari Pak Camat. Cari Pak Polisi ini. Babinsa. Anda akan dilindungi. Oke. Ya, Babinsa kita semuanya semua. Ya, pada hari ini ingat, baik di kacamata hukum maupun kacamata agama, ya tidak ada yang namanya rumah tangga dengan KDRT. Ingat, Anda mau berlindung di balik agama tidak bisa. Tidak, agama apapun tidak memperbolehkan KDRT. Termasuk Islam, Anda nggak boleh berlindung di balik ayat yang tadi mengatakan bahwa Anda boleh memukul istri atau pasangan Anda. No, ada detail lagi lebih lanjut. Juga tidak boleh berlindung di balik hukum bahwa Anda adalah ranah private. Itu rumah tangga saya. No, kalau tetangga Anda melaporkan Anda, itu artinya bahwa dia punya hak sebagai sesama manusia, ya kan, di atas di atas kepentingan semuanya. Dia berhak untuk melaporkan Anda pada aparat. Nah, itu yang bisa kita simpulkan pada siang hari ini. Anda berhak untuk bahagia, Anda harus sehat secara fisik dan juga mental. Besok hari internasional Ibu Egi, ya semoga semuanya sehat secara mental. Kami berterima kasih kepada Ibu Egi yang sudah bersedia diundang dan memaparkan kepada kita fakta-fakta lingkungan. Banyak sekali fakta yang kita abaikan. Itu kan cuma anak dipukul ibunya, gajian. No, jangan. Lihat. Kalau kau sama dia. Itu kan cuma suami lagi marahin istrinya. Iya, dengarkan baik-baik. Kalau perlu diselamatkan, selamatkan dia. Ketika sudah ada kalimat, tolong, dia butuh pertolongan, tolong dia. Ada teriak dengan tolong. Buat suasana supaya si pelaku menjadi terpecah konsentrasinya sehingga dia menghentikan aktivitas kasar dia. Oke, semua punya kewajiban di sana. Ibu Egi, terima kasih. Jangan jera kalau kita undang lagi ya, Ibu Egi. Enggak dong. Ya. Kita berpisah di sini, Ibu Egi. Nanti kami akan mengumpat pemenang. Kita ucapkan kepada Ibu Egi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Egi. Mohon maaf dari kami ada kesalahan. Jumpa lagi ya di Sabtu siang 12.30 Peppermint Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.